Parno. Ternyata sebuah patok kayu dengan tulisan Parno seperti nisan makam. Cerita ini bermula di sebuah terminal ketika seorang gadis, sebut saja Ratna, hendak pergi ke Jakarta berkunjung ke rumah pamannya di daerah Cikini. Jakarta, 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 kata penjual tiket. Tiket ke Jakarta masih ada, kata Ratna. Kemudian penjual tiket menjawab, masih mbak, ada banyak, bangku kosong, harga 350.000 per bangku. Tanpa berpikir panjang, Ratna pun memesan tiket bus Gunung Harta jurusan Madura Jakarta, berangkat jam 19.30 WIB. Malam hari pukul 7, Ratna akhirnya tiba di terminal bis Madura dan mencari bis yang akan dinaiki menuju Jakarta. Pahala Kencana, pahala Kencana, pahala Kencana, gumam Ratna dalam hati. Nah, ini dia bis pahala Kencana jurusan Madura Jakarta. Jurusan Jakarta ini, tanya Ratna kepada seorang bapak yang berdiri di dekat pintu masuk bis. Benar mbak. Ratna menunjukkan tiket yang sudah dibawanya. Oh iya mbak, masuk 12A sebelah kanan, kata bapak-bapak yang ternyata kondektur bis pahala Kencana. Ratna masuk dengan membawa tas ke dalam bis. Aroma wangi bunga melati, gumam Ratna dalam hati. Tidak ada apapun hal yang ganjal terlintas dalam benak Ratna. Aroma parfum mungkin. Itu yang dipikirkan Ratna saat itu. 12A. Ratna pun duduk setelah menemukan kursi yang dicarinya. Tidak lama kemudian terdengar suara, Jakarta, 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 terakhir berangkat. Suara kondektur, sebut saja Pak Yanto, bukan nama aslinya. Pintu bis pun ditutup dan akhirnya bis berangkat pukul 19.45 WIB. Bus meninggalkan terminal Madura. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Sambil melihat ke tiap penumpang, Ratna menghitung dalam hati. Ada 8 penumpang, termasuk saya, gumam Ratna. Tiketnya mbak, kata Pak Yanto sang kondektur. Sepi penumpangnya pak, tanya Ratna. Iya mbak, lagi sepi ini. Penumpang kemarin saja cuma dapat 3 orang. Setelah Pak Kondektur selesai memeriksa tiket, aroma harum melati kembali tercium. Ratna sambil melihat sekeliling bis, belakang kosong melompong dan cuaca semakin dingin. Ratna menutup blower AC yang ada di atasnya
Semakin dingin, gumam Ratna. Ratna pun terlelap seiring semakin dinginnya kondisi di dalam bis. Tiba-tiba Ratna terbangun saat mendengar suara ibu-ibu tua. "Ini selimutnya, Nok. Bawane adem," bilang ibu itu. "Nggih, matur suwun, Bu," bilang Ratna. "Mau nengok anak saya, Nok. Sudah lama tidak berjumpa," kata ibu tua. "Sebut saja Tuti, bukan nama sebenarnya." "Di Jakarta mana anaknya tinggal, Bu?" tanya Ratna sambil memasangkan selimut di kakinya. "Anak saya tinggal di Blora, Nok. Di desa dekat hutan," kata. "Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Ibu kangen dengan anak ibu." "Loh, ini bis jurusan Jakarta, Bu," terang Ratna menjelaskan. "Ndak apa-apa, Nok. Nanti juga sampai di tujuan. Sama saja," kata Bu Yati. "Parno, aku kangen kowe, Nak," sambil mendekat tas hitam yang dibawanya. Ratna mendengar ibu itu berkata walaupun pelan. Aroma wangi melati semakin jelas tercium. Suasana bis semakin sunyi dan dingin. Pukul 1 pagi. Ratna melihat ke jendela. "Tuban," gumam Ratna. "Alhamdulillah sudah sampai Tuban." Kemudian Ratna menengok ke Ibu Tuti yang sedang terlelap sambil mendekap tas hitam. "Kasihan Bu Tuti kangen anaknya," gumam Ratna. Sampai dengan saat ini belum ada kejanggalan yang terjadi di dalam bis. Akhirnya Ratna pun ikut tidur dan terlelap. Di dalam tidurnya Ratna bermimpi bertemu dengan Ibu Tuti. "Terima kasih ya, Nok, sudah mau mengantar ibu." Ibu Tuti pun menghilang masuk ke dalam hutan belantara setelah mengucapkan terima kasih kepada Ratna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayup-sayup Ratna mendengar suara azan. "Kok di sini? Kok bisa di sini?" teriak Pak Kondektur. Kemudian Ratna terbangun dan kaget melihat di sekeliling bis adalah pohon dan semak-semak hutan belantara. "Kita nyasar ya, Pak. Kita nyasar ya, Pak," kata Ratna sambil terengah-engah. Kaget bangun tidur, bis sudah berada di tengah hutan belantara. La ilaha illallah. Suara ayam berkokok beriringan dengan suara azan berakhir. Penumpang bis semakin bingung. "Kita nyasar," kata salah satu penumpang sambil berjalan keluar bis. "Kita masuk di tengah hutan, tidak bisa keluar," kata Pak Kondektur sambil menelpon seseorang. Di tengah kegaduhan, penumpang berebut keluar dari bis. Rerumputan yang basah
dan daun-daun pohon hutan masih meneteskan air sisa hujan semalam. Terasa kaki basah saat turun dari bis, disertai kabut menyelimuti bis dan hutan belantara. Bapak Ibu penumpang, jangan pergi terlalu jauh dari bis, ucap Pak Yanto sang kondektur. Saya pun melihat sekeliling sambil heran. Kok bisa bis segede ini masuk di dalam hutan? Tidak ada satupun pohon yang tumbang tertabrak bis. Kemudian saya berjalan lagi agak menjauh dari bis, menepi di bawah pohon. Duk, kaki saya menendang sesuatu. Dengan menahan rasa sakit, saya berusaha melihat apa yang kutendang ini. Parno. Ternyata sebuah patok kayu dengan tulisan Parno seperti nisan makam. Setelah melihat tulisan kayu itu, badanku pun lemas seperti tidak bertulang. Parno, Parno, gumamku dalam hati. Masya Allah, jangan-jangan ini Parno anak yang diceritakan oleh Bu Tuti. Merinding bulu di leher sambil mencari keberadaan Bu Tuti. Bu Tuti, Bu Tuti, Ibu di mana? Sambil terbata-bata, Ratna memanggil Bu Tuti. Setelah lama ku panggil dan ku cari, Bu Tuti belum ketemu juga. Kemudian Ratna mencari kondektur. Bu Tuti tidak ada, Pak. Penumpang atas nama Tuti hilang, jelasku kepada Pak Kondektur. Tidak ada penumpang atas nama Bu Tuti, Mbak. Penumpang perempuan ya cuma Mbak ini. Jegler. Ratna pun kaget mendengar jawaban dari kondektur. Ya Allah. Terus ibu-ibu yang aku ajak bicara tadi malam siapa? Aroma wangi melati tadi malam. Merinding Ratna mengingat kejadian tadi malam. Kita di hutan Blora, Pak. Ini di Blora. Pak Kondektur berteriak memberitahu sopir bis. Kemudian Ratna duduk sambil menangis, teringat kata-kata Ibu Tuti di dalam bis. Nanti juga sampai di Blora, no. Beginilah cerita mistis yang dialami oleh Ratna naik bis Pahala Kencana jurusan Madura Jakarta. Pohon-pohon dalam hutan ditebang agar bis bisa keluar dari hutan belantara Blora. Dan kami pun melanjutkan perjalanan dengan bis cadangan menuju Jakarta.